Kembali lagi di Cerita Perempuan, bersama kita ada Pasutri alias pasangan suami istri muda pengantin baru ya. Nah, kalian ini kan menikah di usia 23 dan 24. Apa sih yang bikin Stefan mantap untuk menikah dengan Celine? She's the one. Apa ya, karena saya udah ngerasa cocok sama dia, udah ngerasa klik sama dia. Dan saya pikir saya juga kan pengen serius, nggak mau lama-lama juga. Nanti kalau pacaran-pacaran tiba-tiba putus kan. Mendingan kalau udah sama-sama pengen nikah, pengen lanjut lagi untuk lebih serius ya udah nikah aja. Oke, padahal cuma 6 bulan ya Cukup prosesnya lama ya, cukup lama ya. Oke. Dan di usia 23. Untuk cowok usia muda nggak sih Mbak Vera? Ih, makanya ini bukan pernikahan muda loh ya. Pernikahan Bukan ya? muda atau pernikahan dini itu 20 tahun ke bawah. Oke. 20 tahun ke atas sudah dianggap cukup umurnya. Betul, Karena secara 21 emosional, tahun secara emosional dianggap matang. Kalau di bawah 20 itu yang kita khawatirkan gini emosinya. Piu, I love you. I hate you. Cerai aja gitu. Nah, kalau Kalau ini kata Rasulullah gini, wahai pemuda, barang siapa yang mampu maka menikahlah. Hal itu lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Mampu dalam hal apa? Tidak hanya mampu secara menafkahi biologis saja, tapi maksudnya mampu dalam hal menafkahi. Stefan kan udah bekerja, sudah bisa menafkahi. Mampu juga dalam diri mampu ya. juga dalam mengatasi sebuah persoalan, mampu juga biologis ya tentu mampu gitu. Jadi ya sudah menikahlah karena itu menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ya berarti kalau ada yang bilang ini menikah muda kok cepet apa segala itu udah ada penjelasannya semuanya artinya ya. jangan-jangan yang bilang bikin statement tersebut belum nikah-nikah juga padahal umurnya, social clock-nya, biologic clock-nya udah gitu. Jadi Dibom punya ya. jam biologis sama jam sosialnya udah denting-denting tapi nggak nikah-nikah. Nah, itu mungkin Untuk orang yang jadi begini problem. banyak puasa. Nah, tuh itu. Banyak puasa biar ditahan. Oke. Risai baginya gitu. Nah ini ngomongin lagi masalah mereka berdua ya. Kan Celine sudah memiliki 2 putri. Ya, kemudian sekarang hadirlah sosok Stefan. Sosok Stefan di mata anak-anak tuh seperti apa sih? Aku. Anak-anak aku maksudnya sosok Steven di mata anak-anak sih, anak-anak aku pertama kali dari ketemu Steven, dari aku kenalin aja, mereka udah kayak akrab banget dan biasanya anak aku itu paling malu atau kayak nggak mau ngomong gitu kalau sama orang baru. Jadi kayak misalnya dikenalin Ini kita lihat fotonya ya. kayak waktu itu aku bawa ke sini kan dia nggak friendly kan sama orang kan. betul. Kayak kayak ngeliat kayak gitu-gitu. Tapi pertama kali aku kenalin ke si Steven dia kayak yang, wow, he's the prince katanya. Jadi dia pikirnya dia ini pangeran gitu. Pangeran berkuda. Jadi seneng banget mulai. Jadi awal-awalnya panggil prince ya. Itu my prince, mami. No, that's my prince. Aku bilang. Oh my God, mami, finish katanya. No, that's my prince gitu. Jadi kayak itu pangeran aku, itu bukan, itu pangeran aku Ini gitu. udah welcome banget ya dari Iya, awal jadi ya. seru-seruan aja dari awal. Jadi prosesnya memang smooth semua ya, makanya akhirnya langsung menikah. Nah kalau Stefan sendiri melihat Celine ini sosok istri seperti apa sih? Yang baik lah dan bertanggung jawab. Dan dia kan statusnya punya anak Yes. dan dia Dan bisa itu kan tidak mudah sih. Iya. nggak mudah banget dan dia juga bisa survive sendiri sama 2 anak gitu. Oke, karena kan seperti Mbak Oki bilang tidak mudah ya gitu. Pasti prosesnya berbeda dengan lajang dan lajang yang baru menikah. Tapi Stefan justru melihatnya sebagai satu kekuatan, kelebihan gitu ya. Karena dia dengan anak-anaknya. Karena apa ya, aku sih nggak lihat statusnya ya. Meskipun Celine statusnya janda atau bukan, saya pasti tetap lebih milih Celine gitu loh. Apa yang membuat sampai kamu bilang lebih memilih Celine? Apa ya, karena awal mula aku ketemu sama dia, menjalin hubungan, aku ngerasa ini emang soulmate, jodoh, dan emang udah klik banget sama Celine, dan aku juga ngerasa nyaman juga sama Celine, sama anak-anak, sama semuanya. Why not gitu loh, kita lanjutin aja. This is your comfort zone, bikin nyaman gitu ya. Ada kata-kata Meskipun kliknya Mbak banyak- Vera? Ya mungkin di Instagram atau apa banyak yang nggak suka sama hubungan kita, tapi kita tunjukin meskipun kalian nggak suka, tapi kita tetap sampai nikah gitu. Oke, luar biasa ya. Karena kalau tadi Stefan bilang di Instagram banyak yang nggak suka, memang kalau kita perhatikan sosial medianya, ini tuh hatersnya juga lumayan banyak ya kan, pro kontranya dengan pernikahan kalian. Kalian menghadapi hal tersebut gimana? Jadi bete nggak sih Celine? Awal mulanya sih pasti ada rasa sedih ya. Maksudnya kok orang underestimate aku kayak begini sih gitu kan.
Jadi ya, tapi emang tapi lama-kelamaan aku masuk tuh masa fase yang kayak sedih, sempat apa, sempat pokoknya kayak gitu aku masuk tuh masa fase kayak gitu. Tapi sekarang aku udah yang lebih tegar, yang udah lebih alah udahlah biarin aja lah. Toh nggak makan dari mereka juga. Toh nggak hidup dari mereka juga. Iya, ya karena kan? harusnya kalau Nanti kan ketika di surga nanti yang diperhitungkan adalah dosa dan amal Exactly. aku, bukan omongan mereka. karena loversnya kamu dan loversnya Stefan harusnya kan memang pastinya mereka accepted. Yang haters pasti haters dari mana-mana gitu kan Iya. ya. Oh. Ya udahlah, menurut aku juga orang kalau misalnya pikirannya kotor ya berarti ucapannya hatinya kotor, ucapannya juga akan kotor karena kan ucapan kan gambaran dari hati ya. Makanya aku nggak pernah yang ngata-ngatain orang kayak, dasar lu begini, dasar lu begitu, nggak pernah. Paling aku ya kalau mau ngomong ya ngomong baik-baik, dengan tegas, dengan dewasa, dengan bijaksana ya. Tapi pernah ada momen sukar menerima tadi haters tadi, kemudian apa yang bikin kamu akhirnya ya kamu stand up for you both gitu, stand up berdua gitu loh. Ya itu dia sebenarnya Steven sih yang lebih menguatkan aku karena aku Ya, agak sedikit weak ya. Jadi Steven ini nggak ngerti ya apa gimana ya. Pokoknya aku weak. Jadi kalau misal apalagi aku kan I've been through my life itu kan susah juga kan dari dulu ya. Jadi kayak udah terlalu banyak hal-hal yang emang susah dalam hidup aku. Jadi kayak masalah kayak gini jadi beban lagi gitu buat aku. Jadinya aku sempat kayak bilang ke si Steven gitu. Sempat aku tadinya depresi ya, maksudnya bukan depresi sih, tapi gimana sih kayak stres aja gitu, kayak Down kepikiran banget lah gitu. ya. Jadi kayak, aduh masa sih cuma gara-gara hubungan aku sama kamu doang, anak aku jadi dibully. Sampai anak-anak kena bully. Sampai Sampai juga. keluarganya dia juga, keluarga aku semuanya dibully. Bulinya tuh yang bukan yang bener-bener yang wajar gitu, maksudnya omongannya nggak enak banget gitu. Dan itu kamu bacain semua. Iya, aku sebenarnya sedih ya setiap, apalagi kalau anak aku yang diomongin, kalau misalnya aku yang dibully ya udahlah ya biarin aja aku gitu kan. Tapi kalau anak aku yang dibully, aku sensitif banget sih kalau soal anak. Makanya aku selalu sedih juga kalau ngomongin anak sih. Kemudian caranya Stefan menguatkan akhirnya gimana dong? Apa yang Ketika dilakukan kamu sampai di Stefan untuk momen-momen menguatkan sedih kamu? tadi, little bit Banyak sih, depressed. karena kan aku selalu di samping dia, yang jadi pasangan dia. Ya pastinya aku ngeyakinin dia, ya udah haters biarin aja, nggak usah ditanggepin. Tapi pasti apa ya, sakit hati pasti ada. Dia